Kadang tidak semua aspek di Super Sentai turut diadaptasikan secara penuh ke Power Rangers, termasuk kostum-kostum Ranger-nya. Karena di beberapa season ini, mereka tidak mengikut sertakan kostum-kostum Ranger tertentu yang ada di Super Sentai yang mereka adaptasikan. Entah karena terlalu Jepang atau karena ada pertimbangan lain yang mereka putuskan, semua tergantung bagaimana cara Saban, Disney atau Hasbro memandang serial-serial tersebut. Maka dari itu, semuanya terangkum dalam 7 lebih kostum Sentai yang tidak ikut diadaptasikan ke Power Rangers versi Tokuvex Indonesia. Lima anggota utama Dai Ranger, Mighty Morphin Power Ranger season kedua. Ya, mungkin sebagian besar fans Power Rangers pada era awal merasa biasa saja dengan kenyataan ini. Akan tetapi, setelah RCTI menayangkan Dai Ranger dengan judul Star Ranger pada awal 2000-an silam, kita yang saat itu masih anak-anak akan bertanya-tanya mengapa hanya Megazord, Monster, dan juga kostum Kiba Ranger yang dipakai di Power Rangers. Lalu mengapa dengan 5 kostum Dai Ranger lainnya? Apakah kostum yang bertema bela diri Cina tersebut kurang menarik untuk audiens di Amerika? Jawabannya cukup simpel. Sebab Saban pada saat itu menganggap bahwa penonton anak-anak di Amerika masih terlalu akrab dengan kostum Power Rangers pertama. Sehingga jika diganti dengan kostum baru yang dalam hal ini adalah Dai Ranger, maka dikhawatirkan akan berpengaruh pada popularitasnya. Sebab penonton anak-anak belum siap dengan perubahan tersebut. Oleh sebab itulah, Saban hanya menggunakan kostum Kiba Ranger yang kemudian dijadikan sebagai White Ranger sebagai kostum baru bagi Tommy. Akan tetapi lepas dari kenyataan barusan, Dai Ranger kemudian digunakan kostumnya pada Power Ranger Super Mega Force. Walaupun tanpa alasan. Itu pun juga masih menggunakan footage dari Gokaiger. Sementara perangkat Aura Changer kemudian digunakan pada Power Rangers Lost Galaxy sebagai Magna Defender Morpher. Beast Demon Hunter Zeke dan Zeke Jin, Power Rangers Lightspeed Rescue. Masih ada kaitannya sedikit dengan Dai Ranger, sebab dalam movie GoGo 5 ini menghadirkan kembali Keiichi Wada yang pernah bermain sebagai Ryu Ranger di serial Dai Ranger tersebut, yang kini bermain sebagai tokoh bernama Zeke, kesatria dengan kostum berwarna emas yang berambisi untuk membalaskan dendam atas kematian rekannya di masa lalu. Singkatnya, setelah Zeke terbunuh, ia kemudian mewariskan kekuatan Beast Demon Hunter-nya kepada Kyoko Hayase dan berubah menjadi Zeke Jin. Akan tetapi sayangnya, 2 kostum ekstra hero tersebut tidak pernah digunakan sama sekali di versi adaptasi Amerikanya, yakni Power Rangers Lightspeed Rescue. Tidak ada penjelasan resmi mengenai ketidakikutsertaan kostum tersebut. Namun yang pasti, karena movie GoGo 5 yang menjadi satu-satunya kemunculan Zeke memang tidak digunakan pada Power Rangers, maka otomatis ekstra hero tersebut juga tidak akan ada di season Amerika ini. Sebagai gantinya, Saban punya solusi cerdas yang dipuja oleh para fans season ini, yakni dengan membuat kostum original Power Rangers, yakni Titanium Ranger, Ranger ke-6 yang tentu saja tidak ada pada versi Jepangnya. Decagold, Power Rangers SPD, masih sama dengan segmen sebelumnya, sebab Ranger yang satu ini adalah movie spesial yang hanya muncul sekali. Di movie Deca Ranger Full Blast Action, kita kedatangan Ranger wanita yang bernama Marigold Utahime, seorang kadet wanita yang ditugaskan untuk misi pengejaran buronan ke bumi. Hampir sama seperti Deca Ranger lainnya, Mari, yang sekaligus menjadi kekasih dari Deca Red tersebut, juga bisa berubah menjadi Ranger. Tapi sayangnya, Mari hanya berubah menjadi Decagold sekali saja sepanjang film itu berlangsung. Dan yang lebih parahnya lagi, adegan berubah tersebut hanya terjadi pada versi flashback, serta hanya berlangsung kurang dari sepersekian detik saja. Oleh sebab itulah, tidak ada adegan pertempuran Decagold yang dimunculkan pada movie spesial tersebut, yang kemudian menjadi alasan mengapa Ranger emas pertama di Super Sentai itu juga tidak ada di versi Power Rangers SPD, sebab tidak ada footage yang bisa digunakan di sana, serta masalah overbudgeting yang terjadi pada penggarapan season SPD tersebut. Maka dari itu, SPD hanya memunculkan 9 Ranger versi Jepang dan juga 5 kostum SPD Squad yang diambil dari kostum Power Rangers in Space. Ya, itu juga termasuk SPD Orange Ranger. Gosei Green, Power Rangers Mega Force. Jarang ada yang ingat kan kalau Goseiger ternyata juga punya Ranger hijau. Pada episode ke-10, Haido tengah mengalami kerinduan terhadap mantan partnernya di masa lalu yang bernama Majis. Majis sendiri merupakan sesama anggota suku Sikh
yang di balik layar dimainkan oleh mantan aktor Deka Ranger yang bernama Yosuke Ito. Sayangnya, kemunculan Magis atau Gosei Green hanya berlangsung sangat singkat sebelum ia terbunuh. Bahkan, tidak pernah diperlihatkan helmetnya pada episode tersebut. Walaupun banyak rumor dan spekulasi fans yang menganggap bahwa helmet Gosei Green itu sama persis dengan Gosei Blue. Hanya saja motifnya diganti menjadi dolphin atau lumba-lumba. Sampai sini paham kan kenapa Ranger hijau tersebut tidak pernah digunakan di Power Rangers Megaforce? Selain karena footage-nya yang satu frame dengan Haido dalam wujud manusia, episode ini dianggap terlalu dark untuk Megaforce saat itu. Selain itu, tentu saja karena budget series ini memang terlalu minim, sehingga mustahil untuk menambahkan Ranger baru tersebut. Death Ruger, Power Rangers Dino Supercharge. Ya, kita tahu kalau wujud civilian dari Death Ruger yang bernama D juga turut diadaptasikan ke Power Rangers Dino Supercharge, yakni Badusa. Bahkan Megazord-nya yang bernama Spinozord juga turut menjadi bagian dari plot pada episode season ini. Tapi yang kurang dalam hal ini adalah kemunculan kostum Ranger-nya. Death Ruger adalah versi Ranger jahat yang dipakai pada movie Zyuden Sentai Kyoryuger Gaburincho of Music, yang kemudian movie itu digunakan footage-nya pada versi Amerika tadi. Sebenarnya pun, kostum Death Ruger rencananya akan digunakan untuk versi Ranger dari Heckle dengan kekuatan dari Dark Energem. Namun kemudian, ide tersebut berakhir hanya sebagai konsep di atas kertas dan tidak pernah terwujud sampai season ini berakhir. Sebagian rumor mengatakan sebab Saban tengah melakukan penekanan biaya akibat over budgeting selama 2 season Dino Charge dan juga Dino Supercharge. Namun di versi Boom Studios Comic pada tahun 2016, kostum ini digunakan sebagai Dino Charge Dark Ranger. Tidak hanya itu, di versi video game Power Rangers Legacy Wars, Dark Ranger juga muncul sebagai unlockable skin pada Juli 2020. Walaupun ia tidak pernah muncul sama sekali pada TV seriesnya. Mido Ninja dan Aka Ninja versi Yoshiharu Igasaki, Power Rangers Ninja Steel, dan juga Super Ninja Steel. Kita sadar bahwa cukup banyak Ranger-Ranger yang ada di Shuriken Sentai Ninja, dan sebagian besar dari mereka ada yang tidak digunakan pada versi Amerikanya. Salah satunya adalah Ranger wanita ini. Mido Ninja adalah extra Ranger yang hanya muncul di movie special comeback Shuriken Sentai Ninja Ninin Girl vs Boy Final Wars, yang artinya ia hanya muncul sekali. Selain itu, kostumnya yang tidak lain hanyalah recolor dari Aka Ninja yang bisa kita lihat dengan jelas dari helmetnya. Movie itu tidak pernah sama sekali digunakan footage-nya di Power Rangers Ninja Steel. Oleh sebab itulah, tidak ada pula Ranger hijau yang digunakan pada versi Amerika tersebut. Walaupun ada rumor yang mengatakan kalau Princess Viera yang berasal dari Lion Galaxy yang akan menjadi Ranger hijau tersebut. Namun semua itu tidak terbukti kebenarannya sampai season ini berakhir. Satu Ranger lagi yakni Aka Ninja untuk versi Yoshiharu Igasaki, yakni anak dari Takaharu dari masa depan. Ranger ini juga tidak digunakan footage-nya pada season ini. Sebab semua itu terjadi pada movie kolaborasi dengan Zyuohger, yang memang belum diadaptasikan ke Power Rangers bahkan sampai hari ini. Green Hippopotamus dan Black Puma, Power Rangers Beast Morphers. Green Hippopotamus adalah Ranger spesial yang hidup pada multiverse lain, di mana Tokume Sentai Go Busters pada dimensi tersebut justru bernama Dobutsu Sentai Go Busters. Kostumnya pun didesain ulang dan menambahkan anggota baru, yakni Atsushi Domyoji. Kostum Ranger ini hanyalah redesign dari kostum Blue Buster, dengan menambahkan kuping yang menyerupai motif kuda Nil. Tidak hanya itu, ada satu Ranger yang disebut sebagai Black Puma, yang dimana merupakan wujud Ranger dari Takeshi Kuroki atau komandan tertinggi dari Go Busters. Kostumnya pun juga hanyalah recolor dari kostum Red Buster, serta hanya muncul dengan sangat singkat sama seperti Green Hippo barusan. Sayangnya, dua Ranger tersebut tidak ikut diadaptasikan ke Power Rangers Beast Morphers. Meskipun budget series ini bisa dibilang cukup lumayan, sebab movie Dobutsu Sentai Go Busters ini juga tidak diadaptasikan ke versi Amerika. Tapi sebagai gantinya, Hasbro punya kejutan kepada para penonton untuk membuat kostum impian mereka sendiri dalam kompetisi yang disebut Make-A-Wish. Dan yang kemudian terpilih adalah Great Battle Force Orange Ranger, ciptaan Tyler Rinker, yakni seorang bocah asal New Jersey, Amerika Serikat.
Meskipun tidak digunakan pada TV seriesnya, dan hanya ada di versi komik dan juga San Diego Comic Con pada tahun 2019 untuk dilelang dalam misi amal. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.